Hai Auto Lovers, balik lagi dengan saya Lung Lung dari Dokter Mobil. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 7 langkah mudah ketika Anda ingin membeli mobil bekas dari showroom maupun dari tangan pertama. Langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda mendongkrak mobil tersebut dari depan untuk mengecek semua kebocoran oli atau rembesan oli. Nah, yang harus dicek ini apa sih? Blok mesin, semua packing-packing atau seal-seal itu tidak boleh ada oli sedikit pun, atau bekas debu di mana debu tersebut ada olinya. Kalau itu ada, berarti olinya itu rembes atau keluar dari luar atau bocor keluar. Dua, kemudian Anda nyalakan mobilnya, cek suara mesinnya, digas, asap yang keluar nggak boleh putih. Kalau asap yang keluar itu putih, berarti itu bocor ke dalam atau bocor kompresinya. Nah, yang ketiga, cek pinggiran disc brake. Disc brake itu apa sih? Rem itu loh, disc rem rotor yang di depan, dia pinggirannya itu kalau sudah sering dipakai maka dia akan masuk ke dalam karena dia bergesekan dengan kampas rem. Nah, dalamnya wear atau dalamnya keausan karena pemakaian itu dapat mengindikasikan berapa kilometer mobil tersebut telah jalan, dan kemudian kita cocokkan dengan odometer. Kenapa? Karena yang namanya odometer itu bisa dihitung mundur sekarang. Jadi odometer di mobil itu belum tentu data aslinya. Biasanya sih kalau preliminary atau pengecekan awal, kita mengecek dari dalamnya berapa banyaknya wear atau terpakainya disc brake itu dengan odometer di dalam mobil. Kalau misalkan pemakaiannya udah terlalu parah dan disc brake yang udah tipis tapi odometer masih 50.000 km, itu berarti nggak masuk akal. Tapi kalau memang keausannya masih sedikit dan kilometer masih rendah juga, itu masih masuk akal. Nah, kemudian yang keempat adalah pengecekan AC. AC itu harus dingin, tidak bau, dan di selang low yang keluar di mesin itu harus mengembun. Paling penting tidak berbunyi mendesis atau bunyi-bunyi lain di kompresor AC maupun di dalam kabin. Kalau ada bunyi-bunyi berarti itu ada kerusakan atau kekurangan di salah satu komponennya, itu harus dicek ulang. Kemudian yang kelima, cek penyok kecil di mobilnya. Biasanya kita taruh di bawah sinar matahari akan lebih jelas kelihatan pantulan-pantulan penyoknya. Nah, untuk orang-orang yang mau mengecek apakah mobil tersebut sudah pernah tabrakan, bisa cek airbagnya masih utuh apa enggak, dan cek lekukan di pinggiran-pinggiran pintu, pinggiran-pinggiran kap mesin. Itu biasanya kalau lekukan dari pabrik itu dia rapi. Kalau misalkan lekukannya udah nggak rapi, itu boleh ditanya. Dan paling penting dan paling dasar adalah cek catnya, dia belang apa enggak. Biasanya kalau pengerjaannya kurang bagus, dia memang belang. Yang keenam, test drive untuk mengetes. Test drive itu bukan untuk mengetes tarikan ya. Test drive itu untuk mengetes suspensi sama mengetes tie rod ketika belok. Nah, jadi ketika test drive itu kita tes betul-betul, matikan semua radio, jangan ada suara apapun, kita betul-betul dengarkan apakah mobil ini mengeluarkan suara-suara aneh dari suspensinya, dan cari jalan yang agak berlubang sedikit. Jadi kita tahu benar-benar ketika mobil ini kena lubang seperti apa mobil ini bereaksi. Dan steering atau tie rod goyangkan ke kanan ke kiri, apakah dia bunyi power steeringnya, apakah tie rodnya namanya apa itu ya, lecet. Kalau lecet atau bengkok itu akan lebih susah untuk beloknya. Nah, yang terakhir, jika bisa, mintalah mekanik-mekanik yang mengerti mesin dan mengerti mobil untuk mengeceknya sebelum Anda beli. Nah, jadi dengan beberapa langkah ini Anda dapat memastikan bahwa mobil yang Anda beli itu adalah mobil yang masih bagus. Oke, sekian dulu dari saya, Lung Dokter Mobil. Thanks.